Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Radiatu Zahra dan selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 kelas B S3B izin mempresentasikan materi mata kuliah kewarganegaraan kami yang berjudul Demokrasi Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4, yakni saya sendiri, Azla Safira Maulida, serta rekan-rekan saya, Amanda Dwi Novita, Anissa Febrianti, Dimas Novan Ramadan, Hafiz Marzuki, Nadia Dwi Febriana, dan Setia Dearinita. Dalam materi Demokrasi Indonesia ini, ada beberapa subbab yang akan kami bahas. Yang pertama, makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya. Yang kedua, demokrasi Indonesia atau demokrasi Pancasila. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dan yang keempat, pendidikan demokrasi. Pengertian demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein atau kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Dengan kata lain, rakyat mempunyai kewajiban untuk tunduk dan taat kepada penguasa yang tetap memegang keadilan yang bersifat universal dan memberikan jaminan hak-hak rakyat dalam pemerintahannya. Begitu pula sebaliknya, rakyat mempunyai hak untuk menentang terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan yang didasarkan atas kekuasaan. Berikut adalah definisi demokrasi dari beberapa ahli. Yang pertama, Aristoteles. Beliau mengemukakan bahwa demokrasi adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi adalah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang kedua, dari Hari Soce, menjelaskan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah rakyat. Karenanya, kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat, juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Selanjutnya, Kuncoro Purbopranoto yang mengartikan bahwa demokrasi adalah suatu sistem di mana rakyat harus ikut berpartisipasi dalam suatu pemerintahan negara secara aktif. Cronenberg mengemukakan demokrasi sesuai dengan pengertian dasarnya, yakni memerintah rakyat. Serta yang terakhir, Abraham Lincoln yang juga mengartikan demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip demokrasi. Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku secara universal. Maksudnya itu adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tolak ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara lainnya. Nah, menurut Ibnu Kencana Syafi'i, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku itu antara lain adanya pembagian kekuasaan, terus ada pemilihan umum yang bebas, selanjutnya ada manajemen yang terbuka, adanya kebebasan dalam berindividu, adanya peradilan yang bebas, adanya pengakuan hak minoritas, adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, adanya supremasi hukum, pers yang bebas, dan yang terakhir itu adalah beberapa partai politik. Kita bahas dari yang pertama, yaitu adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi dapat mengacu pada pendapat John Locke mengenai trias politika. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai. Selanjutnya itu ada pemilikan umum yang bebas. Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun tentunya kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. Nah, dalam pelaksanaannya, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi. Selanjutnya itu ada manajemen yang terbuka. Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintahan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di hadapan masyarakat. Selanjutnya itu ada kebebasan dalam berindividu.
Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. Namun tentunya, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu diingat bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain. Selanjutnya itu adalah ada peradilan yang bebas. Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan yang paling tinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya itu adanya pengakuan hak minoritas. Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari suku, agama, ras, maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara menciptakan adanya istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Kedua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Untuk itu, negara wajib melindungi semua warga negara tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu adalah pemerintah yang berdasarkan oleh hukum. Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan yang paling tinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian, negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya itu ada supremasi hukum. Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan, baik oleh pemerintahan maupun oleh rakyat. Tidak dapat kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama oleh hukum. Oleh karena itu, pemerintah harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan. Selanjutnya itu ada pers yang bebas. Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintahan maupun diri seorang pejabat. Yang terakhir itu adalah beberapa partai politik. Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya. Maka dari itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan bagi semua warga negaranya untuk mendirikan partai politik. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis demokrasi. Nah, demokrasi ini ada banyak jenisnya. Nah, berikut ada beberapa jenis dari demokrasi. Nah, demokrasi itu kebagi menjadi dua. Yang pertama itu ada demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Yang kedua itu demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama itu kita bahas dari demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Nah, demokrasi menurut cara aspirasi rakyat itu kebagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung itu merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Sedangkan demokrasi secara tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Selanjutnya itu kita akan bahas demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Nah, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi itu kebagi menjadi tiga. Ada demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Kalau demokrasi liberal itu merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Sedangkan kalau demokrasi rakyat itu merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan memilih dan lebih mengutamakan kepentingan umum dan negara. Sedangkan yang terakhir itu adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini, di Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Oke, selanjutnya itu ada ciri-ciri demokrasi. Nah, dari ciri-ciri demokrasi ini, itu kebagi menjadi 6. Yang pertama itu ada ciri konstitusional, yang kedua ada ciri perwakilan, ada ciri pemilihan umum, ada ciri kepartaian, ada ciri kekuasaan, dan ciri tanggung jawab. Kita bahas dari yang pertama, yaitu ciri konstitusional. Ciri konstitusional adalah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, kemauan, atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Selanjutnya itu dari ciri perwakilan. Ciri perwakilan itu yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Selanjutnya itu ada ciri pemilihan umum.
Ciri pemilihan umum yaitu sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Selanjutnya ada ciri kepartaian. Nah, ciri kepartaian yaitu partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Selanjutnya itu ada ciri kekuasaan. Nah, ciri kekuasaan itu adalah adanya pembagian atau pemisahan yang namanya kekuasaan. Yang terakhir itu ada ciri tanggung jawab. Nah, ciri tanggung jawab adalah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Selanjutnya yaitu demokrasi Indonesia atau demokrasi Pancasila. Yang pertama kami bahas yaitu pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Profesor Notanegoro. Beliau mengatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu menurut Dr. Handes Kansil. Beliau mengatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah suatu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kemudian sila keempat dari dasar negara Pancasila sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dan yang ketiga yaitu menurut Profesor Darji Darmodiharjo. Beliau mengatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang sumbernya berasal dari kepribadian dan falsafah hidup dari bangsa Indonesia. Kemudian perwujudannya sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang terdapat di Indonesia, yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia atau warga negara. Demokrasi Pancasila bersumber dari ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik sesuai dengan keadilan dan menguntungkan bangsa. Nilai-nilai setiap sila pada Pancasila sesuai dengan ajaran demokrasi, sehingga Pancasila sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu nilai-nilai demokrasi yang terjabar dalam Pancasila. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat, didasarkan pada bunyi alinea keempat, yaitu yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua yaitu republik, didasarkan atas bunyi alinea keempat, yaitu yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu negara berdasarkan hukum, terdapat pada kalimat negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat yaitu pemerintah yang konstitusional, yang dibuktikan pada kalimat maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Yang kelima yaitu sistem perwakilan berdasarkan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keenam yaitu prinsip musyawarah berdasarkan sila keempat. Dan yang terakhir yaitu prinsip ketuhanan berdasarkan sila pertama Pancasila. Artinya, demokrasi Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Ciri demokrasi Pancasila dibagi menjadi dua, yaitu ciri khas demokrasi Pancasila dan ciri umum demokrasi Pancasila. Yang pertama ciri khas demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, demokrasi Pancasila harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin hak-hak minoritas. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sedapat mungkin menjadi dasar atas musyawarah dan mufakat. Yang keempat, demokrasi Pancasila harus bersandi atas hukum. Selanjutnya, ciri umum demokrasi Pancasila. Yang pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kedua, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, cara pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Yang keempat, tidak dikenal adanya partai pemerintah atau partai oposisi. Yang kelima, diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. Yang keenam, menghargai hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu aspek-aspek demokrasi Pancasila. Aspek yang pertama yaitu aspek formal. Pada aspek formal ini,
mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan dan pemerintah serta bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, jujur untuk mencapai konsensus. Aspek yang kedua yaitu aspek material. Aspek material mengemukakan gambaran manusia dan mengakui terwujudnya masyarakat manusia Indonesia sesuai dengan gambaran harkat dan martabat. Yang ketiga yaitu aspek normatif. Dalam aspek ini, demokrasi Pancasila mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang mengatur dan membimbing manusia dalam rangkai mencapai tujuan bersama. Norma-norma yang terkandung dalam demokrasi Pancasila antara lain norma agama, norma hukum, norma persatuan dan kesatuan, serta norma keadilan. Yang keempat yaitu aspek optatif. Aspek optatif mengandung arti bahwa demokrasi Pancasila mempunyai tujuan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Tujuan dan cita-cita tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Selanjutnya itu aspek organisasi. Dalam aspek ini mengandung arti bahwa organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila di mana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya aspek kejiwaan. Dalam aspek ini mengandung arti bahwa demokrasi Pancasila menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintah. Selanjutnya ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat diambil, terutama dalam pelaksanaan demokrasi di bidang politik. Ada 4 macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia. Keempat demokrasi tersebut dalam realisasinya mengalami kegagalan. Perkembangan serta pelaksanaan demokrasi di Indonesia akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ada demokrasi parlementer atau liberal tahun 1945 hingga 1959. Demokrasi parlementer berlaku saat UUD 1945 periode pertama tahun 1945 hingga 1949, lalu dilanjutkan pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949 dan UUDS 1950. Secara yuridis, demokrasi ini resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuannya kembali UUD 1945. Pada masa demokrasi parlementer, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan. Penyebab ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksanaan pemerintahan. Sistem pemerintahan parlementer sering diganti karena kedudukan negara berada di bawah DPR dan keberadaannya sangat tergantung pada dukungan DPR, serta pemerintahan lain yang kemudian timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada pada saat itu. Yang kedua, demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1965. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Oleh karena itu, negara Indonesia menggunakan demokrasi terpimpin. Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari ungkapan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat kepada konstituante tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Antara lain, yang pertama, demokrasi terpimpin bukanlah diktator. Yang kedua, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan. Yang keempat, inti daripada kepemimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang terakhir, oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam demokrasi terpimpin. Berdasarkan pokok pikiran tersebut, tampak bahwa demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. Yang ketiga, ada demokrasi Pancasila pada era Orde Baru tahun 1965 hingga 1998. Latar belakang munculnya demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin.
Demokrasi Pancasila bersumberkan pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. Apabila dikaji ciri dan prinsip demokrasi Pancasila, dapat dikatakan bahwa demokrasi Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Namun demikian, praktik demokrasi yang dijalankan pada masa Orde Baru masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip demokrasi Pancasila. Di antara penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru pada masa demokrasi Pancasila, antara lain, yang pertama, penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Kedua, penegakan kebebasan berpolitik bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif yang tidak mandiri. Keempat, kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat. Yang kelima, sistem kepartaian tidak otonom dan berat sebelah. Yang keenam, ada maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN. Dan yang terakhir, menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR. Dan yang terakhir, keempat, ada demokrasi Pancasila pada era reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Demokrasi yang dijalankan pada masa Orde Reformasi masih tetap demokrasi Pancasila. Perbedaannya hanya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraannya. Terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Reformasi, antara lain, yang pertama, pemilihan umum lebih demokratis. Yang kedua, partai politik lebih mandiri. Yang ketiga, ada pengaturan hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, lembaga demokrasi lebih berfungsi. Dan terakhir, konsep trias politika atau 3 pilar kekuasaan negara masing-masing bersifat otonom penuh. Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan, karena pembangunan adalah proses perubahan ke arah kemajuan dan proses pendidikan bangsa, serta untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa. Secara klasik, Plato membagi sistem pemerintahan menjadi 6 bentuk, yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan mobokrasi-olokrasi. Menurutnya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan demi kepentingan rakyat banyak. Sementara menurut Henry B. Mayo, demokrasi adalah sistem politik. Artinya, demokrasi adalah suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala dan didasarkan atas prinsip kesamaan politik dalam suasana yang terjamin kebebasan politiknya. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi menentukan corak dan cara pemerintahan dan menentukan tujuan apa yang hendak dicapai suatu negara. Dalam praktiknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Mereka bertindak atas nama rakyat dan menentukan corak serta tujuan pemerintahan. Agar benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, para anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat secara demokratis dan dianggap sebagai lambang atau tolak ukur utama demokrasi oleh negara-negara yang menerapkan sistem demokratis. Pelaksanaan dan hasil dari pemilu merupakan refleksi suasana keterbukaan dan aplikasi sistem demokrasi selain kebebasan berpendapat dan berserikat sebagai cerminan pendapat rakyat yang harus dilaksanakan secara rutin dan berkala. Awalnya, pemilu di Indonesia bertujuan untuk memilih anggota lembaga legislatif, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Kemudian pada tahun 2001, MPR RI membentuk lembaga DPD RI melalui perubahan ketiga UUD Republik Indonesia tahun 1945. Sementara pemilihan presiden dan wakil presiden awalnya dipilih langsung oleh MPR. Namun, berdasarkan amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002, Pilpres dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sehingga dimasukkan ke dalam agenda pemilu. Pemilu Pilpres pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004. Yang kemudian sering dirujuk sebagai pemilu legislatif dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, di Indonesia, pemilu ini identik dengan ajang pesta demokrasi sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam memilih langsung pemimpin negara dan wakil-wakil rakyat lainnya.
Guna menjamin penyelenggaraan pemilu yang demokratis secara yuridis, maka konstitusional pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Asas-asas pemilu yang disebutkan dalam pasal tersebut dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu langsung. Dalam pemilu secara konvensional, pemilihan langsung maksudnya melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara yang ada di daerah masing-masing. Yang kedua yaitu umum. Pada dasarnya, seluruh warga negara memiliki hak untuk memilih dengan batas usia minimal 17 tahun, memiliki KTP atau sudah kawin. Maksudnya tanpa diskriminasi ras, suku, jenis kelamin, gender, dan lain sebagainya. Lalu ada bebas, yaitu penyelenggaraan pemilu dilaksanakan tanpa tekanan dan paksaan. Namun dalam pemilu konvensional, asas ini kerap dilanggar dengan memaksa memilih calon tertentu melalui arahan kepala daerah atau kepala desa setempat. Lalu ada rahasia, yaitu pilihan diharapkan tidak diketahui oleh siapapun kecuali sang pemilih sendiri. Dalam pemilu konvensional pun dibatasi oleh bilik-bilik TPS dan saat memasukkan kertas ke suara kotak yang telah dikunci agar terjaga kerahasiaannya. Lalu ada jujur, yaitu penyelenggara, pemerintah, pengawas, hingga pihak lainnya yang berkaitan dengan pemilu diharapkan bertindak jujur agar hasilnya sesuai dengan pilihan rakyat. Namun, tak dapat dipungkiri di zaman sekarang sering sekali ditemukan kecurangan dalam asas ini. Lalu yang terakhir ada adil, yaitu diharapkan setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari pengaruh pihak manapun. Profesor Dr. Jim Lee memisahkan asas Luber dan Jurdil berdasarkan keberlakuannya, dan keduanya tidak berada dalam tatanan yang sama. Luber menyangkut sifat objektif dan dilaksanakan saat seseorang melaksanakan haknya dalam menentukan pilihan, sementara Jurdil menyangkut sifat subjektif, penyelenggara dan pelaksana pemilu yang diharuskan bertindak jujur dan adil. Oke, kita masuk ke materi tentang pendidikan demokrasi. Bahasan yang pertama itu ada tatanan demokrasi. Menurut Ermaya Suradinata, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, menurut beliau, tatanan demokrasi yang ideal bagi suatu negara adalah tatanan demokrasi yang sesuai dengan kehidupan budaya rakyat yang bersangkutan, tingkat kemajuan berpikir dan kemampuan perekonomian nasional. Di Indonesia sedang dikembangkan demokrasi Pancasila untuk mengembangkan kehidupan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan sesuai dengan budaya bangsa. Selanjutnya itu ada demokrasi Pancasila. Adalah demokrasi yang paling sesuai untuk bangsa Indonesia. Dan ada 3 aspek yang menonjol, yaitu aspek politik, ekonomi, dan keadilan. Nilai Pancasila juga menyediakan keseimbangan antara kebebasan warga negara dan penguasa negara untuk membina dan mempertahankan stabilitas, persatuan, dan integritas institusi politik sebagai infrastruktur dan suprastruktur yang berfungsi sebagai kolektor dan komunikator aspirasi rakyat. Dengan demikian, kebijakan tersebut bersifat legitimasi dari sistem politik yang berlaku. Selanjutnya itu ada kriteria demokrasi. Ada menurut negara berkembang dan negara maju. Yang pertama, menurut negara berkembang, yaitu ada kesadaran berbangsa dan nasionalisme yang tinggi, kebesaran jiwa dan sportivitas konstitusional, keamanan, dan bebas campur tangan pihak asing. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi kekalutan. Hal ini disebabkan karena pertama, kondisi internal Indonesia yang sangat mempercayai kebenaran demokrasi tanpa menyadari bahayanya dan persyaratan yang diperlukan. Kedua, pemerintah tidak atau belum berhasil mengatasi krisis dan meningkatkan kembali kesejahteraan rakyat. Ketiga, digulirkannya isu global dalam bentuk demokratisasi sekuler, HAM, dan politik global negara maju. Yang keempat, adanya tuduhan atau pemutarbalikan fakta dan tuntutan yang berlebihan terhadap kesalahan aparat. Lalu ada kriteria demokrasi menurut negara maju. Yang antara lain itu ada kebebasan penuh bagi rakyat dalam menentukan pilihan dan pendapatnya, tidak ada tekanan kekerasan dari pihak militer, bebas dari tekanan agama, ada pengawasan dari masyarakat, dan menghormati HAM. Kriteria tersebut sangat ideal jika dihubungkan dengan kemampuan sumber daya manusia dan ekonomi yang terbatas. Hal ini dapat melahirkan anarki dan yang kuat kepada yang lemah. Selanjutnya itu ada bahasan tentang tata cara atau pelaksanaan dari pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi mengarah pada kemampuan warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdemokrasi dapat dilakukan melalui kegiatan di masyarakat dalam pemilihan ketua RT misalnya,
Dapat juga dilaksanakan di sekolah dalam bentuk organisasi eskul, OSIS, dan lain sebagainya. Di sini tata cara dan pelaksanaannya itu ada 3. Yang pertama formal, informal, dan non formal. 1. Formal diselenggarakan di sekolah dengan metode pembekalan tatap muka, diskusi, presentasi, studi kasus yang memberikan gambaran kepada peserta didik agar memiliki kemampuan bela negara. Yang kedua, informal diselenggarakan melalui pergaulan di rumah dan masyarakat sebagai bentuk aplikasi berdemokrasi. Yang terakhir yaitu non formal, diselenggarakan secara makro melalui interaksi di luar sekolah sebagai pembentukan jiwa demokrasi. Kesimpulan dari materi demokrasi Indonesia hari ini yaitu demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat sebagai subjek. Secara terminologi, banyak ahli yang mengemukakan pengertian dari demokrasi, namun demokrasi selalu mengacu kepada rakyat. Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku secara universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Bangsa Indonesia sendiri sejak dahulu telah mengenal demokrasi dalam wujudnya yang sangat sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Di tingkat desa, misalnya ada pemilihan kepala desa. Inilah demokrasi di Indonesia yang memiliki 5 unsur, yaitu rapat mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Sedangkan demokrasi yang digunakan di Indonesia saat ini adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sendiri hanya akan dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dimulai setelah Orde Baru tumbang yang ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 yang membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk kembali menggunakan demokrasi. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat diambil, terutama pelaksanaan demokrasi di bidang politik. Ada 4 macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi langsung pada era reformasi. Demokrasi sendiri adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara di mana rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Namun, dalam praktiknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Maka diadakannya pemilihan umum atau pemilu, yang diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat secara demokratis, dan dianggap sebagai lambang atau tolak ukur utama demokrasi oleh negara-negara yang menerapkan sistem demokratis. Pada dimensi politik, kehidupan demokrasi diwarnai oleh kebebasan, kebersamaan, dan kemufakatan untuk menyelesaikan permasalahan. Nilai Pancasila yang kita gunakan saat ini juga menyediakan keseimbangan antara kebebasan warga negara dan penguasa negara untuk membina dan mempertahankan stabilitas, persatuan, dan integritas negara Republik Indonesia. Sekian presentasi materi demokrasi Indonesia dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.